Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, wabil khusus pimpinan cabang, Bapak Syuhada dan hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang penuh dengan keceriaan. Bapak Ibu yang kula muliakan, saya baru pertama ini masuk ke masjid yang baru ini. Saya kaget sekali, ternyata masjidnya megah sekali. Entah berapa miliar ini sudah ini. Kira-kira ya mungkin 4 miliaran ini. Nggih ta? Mun 4 miliaran ini. Lemah ireng sing ngoten mawon cuman 1,5 miliar. Bapak Ibu, saya awali pengajian kita ini dengan saya punya teman ketika kuliah. Ketika kuliah di IAIN Sunan Ampel, itu saya punya teman usianya satu kelas dengan saya. Usianya saat itu sudah 57-an tahun. 57 tahun tapi masih kuliah. Dan itu sekelas dengan saya. Dari teman saya itu ada yang tua, itu satunya itu 57 tahun, satunya 79 tahun. Itu sudah masih kuliah, dan itu teman saya. Luar biasa nggih, teng mriki nggih enten sing ngoten niku nggih. Kata nggih. Suatu ketika saya tanyai teman saya ini yang usia 57 tahun ini, "Pak, jenengan ini sudah usia 57 tahun. Tapi kenapa jenengan kok masih semangat kuliah?" Nyuwun sewu, kita yang masih muda ini kalah dengan semangatnya beliau. Luar biasa semangatnya. Enggak pernah datang telat, itu enggak pernah. Selalu mengawali. Kita malah yang telat ini. Lalu saya tanya, "Pak, jenengan sudah umur 57 tahun. Kenapa masih semangat kuliah? Padahal kuliahnya jurusan agama. Apa yang melatar belakang jenengan begitu semangat?" Apa jawabnya? "Mas, saya ini punya harta yang kalau saya makan minum tidur selama 25 tahun, uang saya insya Allah tidak habis untuk keluarga saya. Makan minum tidur selama 25 tahun, hartanya tidak habis untuk makan." Itu menggambarkan betapa kayanya beliau. Memang kaya beliau. Setiap ke kampus itu kendaraannya Mercy kendaraannya. Nah, kita kan hanya sepeda butut itu ya. Beliaunya Mercy kendaraannya. Saya itu kalau makan minum selama 25 tahun, harta saya insya Allah tidak habis. Tetapi kenapa saya begitu semangat menuntut ilmu, belajar ilmu agama? Satu tujuan saya. Ternyata uang yang begitu banyak tidak membahagiakan hati saya. Ketika saya sudah tua ini,
saya baru sadar bahwa ternyata kebahagiaan itu ketika kita dekat dengan agama. Maka saya kemudian walaupun sudah usia 57 tahun masih semangat menuntut ilmu. Itu jawabnya. Teman saya yang satunya yang usianya 79 tahun, saya tanyai, "Pak, jenengan sudah 79 tahun. Kenapa masih semangat kuliah? Padahal gelar jenengan sudah lebih dari 5. Saya hitung gelar beliau itu sudah lebih dari 5. Tapi kenapa jenengan masih semangat menuntut ilmu agama?" Jawabannya sama. "Mas, saya ini usia 13 tahun itu sudah bekerja sendiri. 13 tahun saya sudah megang uang sendiri. Dan saya sekarang menjadi direktur yang omsetnya 1 tahun 3 triliun. Omsetnya, nggak tahu itu perusahaan apa itu. 1 tahun 3 triliun omsetnya. Selain itu saya juga main falas. Yang keuntungan saya pernah 1 hari 100 juta. Jenengan nggih, alhamdulillah nggih nate nggih. 100 juta 1 hari. Jadi kalau uang insya Allah tidak ada masalah dengan saya. Tetapi Mas, ternyata uang itu tidak selamanya menenangkan hati. Ternyata ketenangan itu ketika kita dekat dengan agama." Sama jawabannya. Hadirin yang saya hormati, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ternyata manusia itu tujuan utamanya adalah mencari kebahagiaan. Dan ketika orang itu mencari kebahagiaan, maka banyak versi orang itu mencari kebahagiaan. Ada orang yang mencari kebahagiaan itu dengan mengumpulkan banyak harta. Ada yang mencari kebahagiaan itu ketika mendapat jabatan yang tinggi. Dan ada juga yang mencari kebahagiaan itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh 2 teman saya tadi itu. Nah hadirin, manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan paling tidak ada 3 unsur. Pertama unsur jasmani, fisik kita ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu unsur jasmani. Apa makanan unsur jasmani? Itu unsur jasmani makanannya adalah karena jasmani itu fisik, maka kebutuhannya juga fisik. Makan, minum, tidur, rekreasi, itu kebutuhan fisik. Seks, itu kebutuhan fisik. Maka ketika kita lapar, agar kita kenyang, kita butuh makan. Ketika kita haus, maka kita butuh air. Itu kebutuhan fisik. Kebutuhan yang kedua adalah manusia itu oleh Allah diciptakan dari unsur pikiran. Kebutuhan pikiran adalah ilmu. Maka orang yang seimbang hidupnya itu memenuhi pikirannya dengan ilmu, membaca, mendengarkan pengajian, diskusi dan lain sebagainya. Dan inti manusia adalah yang terakhir, yaitu hati, rohani. Apa kebutuhan rohani? Kebutuhan rohani adalah agama, iman, dekat dengan Allah. Itu adalah kebutuhan rohani. Dan yang namanya kebahagiaan itu adalah terletak di hati. Maka ketika orang ingin bahagia, kebutuhannya adalah harus dipenuhi iman dan agamanya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah
dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Jadi kunci kebahagiaan adalah ketika kebutuhan rohani itu dipenuhi. Ketika kebutuhan hati itu dipenuhi, itulah kebahagiaan manusia. Dan itu hanya ada di agama. Hadirin, kalau seandainya kebahagiaan itu terletak pada harta, maka tentu yang paling bahagia adalah orang Amerika, orang Barat. Karena mereka lah orang-orang yang hartanya banyak, kekayaannya melimpah. Tetapi hadirin, apakah mereka bahagia? Ternyata tidak. Kita bisa membaca laporan penelitian dari seorang psikolog Amerika, Lauren R. Paul, tahun 2018. Dia mengatakan hasil penelitiannya bahwa orang Amerika itu tidak bahagia. Sistem kapitalis, ini bahasanya tinggi ya. Sistem kapitalis yang mementingkan harta kekayaan itu ternyata tidak bisa menjadi basic dasar untuk kebahagiaan orang-orang Amerika. Nah, ini hasil penelitian yang ditulis oleh Lauren R. Paul. Tulisannya begitu, saya nggak tahu apa salah apa enggak saya bacanya itu. Tahun 2018. Jadi sekali lagi hadirin, bahwa kebahagiaan itu bukan terletak di banyaknya harta. Memang harta itu penting. Harta itu sangat penting bagi kehidupan kita. Karena terbukti orang yang tidak punya harta itu juga banyak yang stres, banyak yang bingung, betul. Tetapi tidak semua itu harus dengan harta. Kebahagiaan itu tidak harus dipenuhi dengan harta. Hati, agama, itu yang menjadi pokok inti dari manusia. Nah hadirin, dewasa ini, ngapunten niki kira-kira sampai kapan mungkin? Bisa. Sampai isa nggih? Oh nggih. Ngapunten. Kalau kepanjangan nggih mangke jenengan ingatkan ngoten nggih. Hadirin, dewasa ini banyak manusia, banyak orang itu yang kemudian lebih menghargai harta dibanding dengan agama. Banyak orang yang jauh lebih mementingkan harta daripada agama. Hadirin sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa harta itu tidak penting, enggak. Tetapi dalam agama itu kita disuruh paling tidak seimbang antara agama dan harta. Yang salah itu adalah ketika kita kemudian setiap hari pikiran kita habis, waktu kita habis digunakan untuk memikirkan harta, untuk mencari harta. Itu yang salah. Kemudian meninggalkan agama. Waktunya sholat, dan sholat, waktunya zakat, enggak zakat, itu yang salah. Kemudian pikirannya, hatinya, waktunya habis untuk memikirkan harta. Nah, dewasa ini hadirin, banyak kita temui orang seperti itu. Begitu bangun tidur, yang dipikirkan nanti saya kerja apa, nanti saya apa yang harus saya lakukan, apa langkah-langkah saya. Begitu bangun begitu. Sehingga ketika diingatkan itu sudah mental, diberi nasihat mental. Karena pikirannya sudah terobsesi dengan bagaimana mengumpulkan harta. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kalian itu sehingga kalian itu tidak mau taat kepada Allah? Dinasihati agama sudah enggak mempan, diajak sholat sudah aras-arasen, zakat apalagi, puasa alasannya enggak kuat karena kerja dan lain sebagainya. Macam-macam alasan. Apalagi disuruh ngaji nggak kober, ngaji nggak bisa ngaji katanya, mata sudah labur, macam-macam alasan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia,
Apa sih yang membuat kalian itu kemudian kalian itu tidak mau taat kepada Allah itu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Allah yang menciptakan kamu, kemudian menjadikan kamu stabil, seimbang sehingga bisa berdiri tegak. Padahal hanya 2 kaki. Hadirin, Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Kenikmatan tentu tidak boleh kemudian kita hanya mengukur seberapa banyak harta yang kita miliki. Kenikmatan itu adalah segala yang karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan kenikmatan terbesar itu adalah iman kepada Allah. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairu wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa yang Allah berikan di berupa harta kekayaan itu adalah kecil bagi Allah. Tetapi karunia berupa iman, takwa itu adalah yang paling kekal di sisi Allah. Hadirin, Allah sudah memberikan beberapa banyak kenikmatan. Dan salah satu yang terbesar itu adalah salah satu terbesar adalah kenikmatan sehat. Kadang kita itu ngapunten baru merasakan betapa besarnya kenikmatan sehat ketika sedang sakit. Orang baru sadar bahwa nikmatnya sehat itu luar biasa ketika dia sedang sakit gigi, nggak lama, nggak yang remeh, yang sakit sariawan saja. Ketika sariawan sudah ngeses, ngomong sudah nggak enak, makan nggak nikmat. Baru terasa, oh ternyata mulut yang sehat itu adalah nikmat. Hadirin, kesehatan itu luar biasa. Kita tidak bisa menghitung berapa harga kesehatan kita. Jenengan nate ngitung berapa kesehatan kita? Jenengan sakit ngitung? Nggak bisa. Coba kita hitung satu saja kenikmatan sehat itu. Nafas kita. Coba kita hitung nafas kita saja. Saya baca di artikel Klik Dokter yang ditulis oleh Dokter Desi. Lupa saya, Desi siapa? Di sana dijelaskan begini. Manusia itu dalam 1 menit itu paru-parunya kembang kempis 20 kali. Manusia paru-parunya kembang kempis dalam 1 menit sebanyak 20 kali. Setiap kembang kempis dia menghirup oksigen sebesar 1/2 liter. Maka dalam 1 menit manusia membutuhkan 10 liter oksigen. Kalau kita hargai 1 liter oksigen itu 20.000 saja. Kalau di apotek kalau nggak salah 25.000 sekarang. Kita hargai 20.000 saja. Maka 1 menit manusia membutuhkan oksigen sebesar 200.000. 20.000 kali 10 berarti 200.000 1 menit. Jadi kita nafas 1 menit membutuhkan oksigen 10 liter, harganya 200.000 1 menit. Kalau 1 jam berarti 200.000 kali 60 menit. Jumlahnya berapa? 12 juta. 1 jam kita membutuhkan, kalau membayar nih umpamane Allah itu menagih kita, Raden 1 menit sekian, 1 jam 12 juta oksigen kita saja. Ketika kita nafas, kita ditarik oleh Allah, maka 12 juta.
Itu 1 jam. Kalau 1 hari 12 juta kali 24 jam. Berapa ketemunya? 288 juta 1 hari. Nah, kita ini sudah dikasih Allah umur berapa tahun? Saya sudah 41 tahun. Nah, kalau saya 41 tahun dikalikan 288 juta, itu terus ketemunya berapa? Satu tahun saja ketemunya 3 miliar sekian. 1 tahun. Jenengan pernah membayangkan seperti itu? Betapa mahalnya harga kesehatan kita. Itu baru oksigen, belum paru-paru yang kita bekerja dengan otomatis. Kita nggak pernah kemudian merasa rewel. Apa paru-paru kok rewel gini, trok, nggak pernah. Dia jalan dengan otomatis. Siapa yang menggerakkan? Allah. Jantung kita detak dengan otomatis. Nggak pernah kita kemudian rewel gara-gara jantung. Kaki kita bisa dengan bebas digunakan untuk jalan, tangan kita. Hadirin, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung kenikmatan Allah, tidak akan pernah bisa. Itu baru segi kesehatan. Jadi hadirin, kenikmatan sehat itu baru kita rasakan ketika kita sedang sakit. Loh, begitu kok masih manusia itu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, masih rewel di hadapan Allah. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia itu tidak berpikir bahwa manusia itu diciptakan dari nutfah, dari sperma, yang kadang kita itu merasa jijik. Fa idza huwa khasimun mubin. Ternyata manusia itu kemudian menjadi pembangkang. Jadi manusia itu sifatnya bangkang, sulit diatur, merasa dirinya hebat, merasa dirinya bisa segala-galanya. Itulah sifat manusia. Hadirin, betapa kalau kita lihat sejarah, betapa manusia itu ketika sudah berkuasa, sudah punya harta kekayaan banyak, dia merasa kuat, maka dia lahir menjadi orang yang sombong. Fir'aun, Namrud itu berkuasa lebih dari 400 tahun. Dia tidak pernah sakit. Dia merasa dirinya menjadi Tuhan, sehingga dia harus disembah setiap pagi oleh rakyatnya. Ketika diingatkan oleh Nabi Ibrahim, apa jawabnya? Apakah ada Tuhan lain selain aku? Kata Namrud. Sombong, karena dia merasa punya kuasa, punya segala-galanya. Sombong. Tetapi apa yang terjadi ketika Namrud sombong? Allah menghancurkan Namrud dengan sesuatu yang sangat kecil. Kematian Namrud disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk sangat kecil. Di tengah-tengah Namrud yang begitu sombong, Allah menghabisi Namrud dengan nyamuk. Nyamuk masuk ke lubang hidungnya, kemudian masuk sampai ke otaknya, sehingga dia kesakitan, kemudian dia meninggal. Remeh. Orang yang sombong dikalahkan dengan nyamuk. Fir'aun
merasa dirinya hebat, menantang Tuhan, menjadi sangat sombong. Apa dia penyebab kematiannya? Remeh, tersedak air. Begitu dia di laut kemudian tersedak air kemudian masuk ke paru-parunya, kemudian meninggal. Remeh. Abraha, orang yang merasa dirinya hebat, mau menghancurkan Ka'bah. Apa kematiannya? Remeh. Kena batu kerikil, remeh. Dan hadirin, saat ini kita diingatkan oleh Allah, ada penyakit yang sangat kecil, yang itu tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi itu sangat-sangat berbahaya bagi kita, yaitu virus corona. Hadirin, lalu apa yang disombongkan oleh manusia? Sehebat-hebatnya manusia tidak akan bisa mengalahkan virus corona. Sekuat-kuatnya manusia tidak akan mengalahkan virus corona. Ada orang yang tidak percaya dengan virus corona. Kita lihat di YouTube itu ada dua orang, yang satunya itu ahli pengobatan, merasa dirinya sakti. Dia tidak percaya dengan virus corona, lalu menghirup napas orang yang sakit corona. Apa yang terjadi? Mati dia. Mati. Jadi hadirin, nggak ada yang membuat manusia itu sombong di hadapan Allah. Nggak ada. Manusia ini sangat lemah. Maka kesombongan manusia itulah kesombongan yang ada dalam diri manusia, itulah yang menutup dirinya sehingga dia itu tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima agama. Itulah yang membuat kunci dia jauh dari agama. Abu Jahal itu tahu bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi itu benar, tahu bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang baik. Suatu ketika Abu Jahal itu ditemani oleh temannya Nu'man al-Mughirah, jalan-jalan dua orang. Di tengah lorong kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengingatkan kepada Abu Jahal, masuklah Islam, kamu akan selamat. Dengan sombongnya kemudian Abu Jahal memalingkan wajahnya dari Rasulullah. Ketika jalan, Nu'man tanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, wahai Abu Hakam. Orang-orang kafir Quraisy menyebut dia Abu Hakam. Wahai Abu Hakam, apa yang membuat kamu tidak mau beriman kepada Muhammad? Apa jawabnya? Wahai Nu'man, saya tahu bahwa yang diajarkan oleh Muhammad itu benar. Saya tahu bahwa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar. Dia jujur, dia al-amin. Saya tahu itu. Tetapi ingat wahai Nu'man, suku saya dan suku Muhammad itu dari dulu sampai sekarang itu saling bersaing. Suku Muhammad ketika ada orang haji memberikan makan orang haji, suku saya juga begitu. Suku Muhammad memberikan makanan orang-orang, suku saya juga begitu. Tapi ketika di suku Muhammad Bani Hashim ada seorang nabi, maka di suku saya tidak mungkin ada nabi. Saat itulah saya tidak akan pernah beriman kepada Muhammad. Jadi kesombongan yang ada dalam Abu Hakam, Abu Jahal inilah yang kemudian menutup hatinya sehingga dia tidak mau menerima kebenaran. Dan itu
yang membuat Abu Jahal berani mengusir Nabi, berani mengusir Nabi Muhammad dari kota Mekah. Hanya masalah iman itu saja, sehingga Nabi kemudian diusir. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Kata Allah, gara-gara keimanan itulah kemudian Nabi Muhammad itu diusir dari kota Mekah. Keimanan, iman itu adalah yang paling pokok, hadirin. Iman inilah yang oleh Rasulullah diperjuangkan dengan berbagai macam cobaan. Nabi Muhammad diusir, dicaci maki, diancam bunuh dan sebagainya, gara-gara mempertahankan iman. Berat, hadirin, mempertahankan iman itu berat, hadirin. Dekat dengan agama itu berat. Termasuk kita juga begitu. Mempertahankan keimanan itu berat. Berat. Ketika kita sakit umpamanya, banyak godaan. Ketika kita sakit banyak godaan. Mungkin tetangga kanan kiri kita membisiki, kamu sakit aneh, pergi ke dukun sana manjur. Tergoda. Ketika mau mencari rizki, ingin kekayaan, mungkin tetangganya itu menggoda. Pak, kerja mungin angin kayak rosuge, jaluk suge ta, prono nang sirawiti, gelek toyong. Godaan iman. Jadi hadirin, yang namanya iman, dekat dengan agama, itu godanya besar. Maka hadirin, Rasulullah mengingatkan kita agar keimanan kita selalu menancap dalam diri kita. Rasulullah memberikan resep agar kita selalu berdoa, ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itulah doa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah agar kita baca doa itu agar keimanan kita terjaga di hati. Selain itu, yang terpenting adalah kita dekat dengan orang-orang yang imannya tinggi juga, imannya kuat juga. Lingkungan sangat penting. Lingkungan itu sangat penting untuk merawat keimanan kita. Hadirin, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah mendekati isya, dan ini kelihatannya sudah keras sekali suaranya, jadi tidak perlu saya sampaikan panjang-panjang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.